Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi ya dengan saya pada malam hari ini. Sekira ini jam 8 kayaknya. Lagi utak-atik kitab-kitab atau buku-buku kuno yang bernama Daun Lontar. Karena di sini saya merasa penasaran ya saudara. Penasaran tentang cerita Sabdo Palon Nayo Genggong. Nah, ini yang saya penasaran. Karena tiap ada kejadian bencana alam selalu dikait-kaitkan ke sana. Walaupun di sini saya belum menemukan data yang konkret, bukti sejarah dan lain-lain. Namun di sini saya tetap mempercayai ya, karena saudara-saudara saya terutama yang menganut metafisika meyakini tentang perjanjian Sabdo Palon Nayo Genggong. Kalau saya terus terang itu 50% saya percayanya ya, karena saya belum menemukan data atau catatan di kitab-kitab kuno, baik Okeman ini ya saudara, ataupun kitab Negara Kertagama, itu belum saya temukan. Berarti kalau tidak ada di kitab-kitab kuno, perjanjian tersebut terjadi di antara tahun 1600-an. Karena saya dengar kabar bahwasanya Sabdo Palon Nayo Genggong ini tercatat di dalam kitab Pararaton. Itu diyakini oleh saudara-saudara saya yang metafisika ya. Saya juga harus yakin. Di sini akan saya menceritakan sedikit cerita tentang perjanjian yang pernah terjadi di Pegunungan Argopuro, tepatnya di Rim Segara ya saudara, di Rim Segara. Dalam kitab Negara Kertagama dicatat dengan nama Rim Segara, sedangkan di dalam Rontal Okeman itu dicatat dengan nama Rikasogatan Kaliasem. Sedangkan di dalam Prasasti Batur ya ini saudara, di Prasasti Batur dicatat Kasogatan Kaliasem, sama ya dengan yang ini, Rikasogatan Kaliasem, cuman yang ini Rikasogatan Kaliasem. Di sini ada satu perjanjian bersejarah antara Prabu Hayam Wuruk dengan penunggu atau Mbau Reksonya Argopuro. Yang saat itu wilayah Argopuro ini ditempatin oleh orang-orang yang beraliran Tantra Bhairawa. Perjanjian tersebut dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk ditemani oleh Gajah Mada, Empu Nala, juga pendeta-pendeta atau guru besar di perguruan Rim Segara yang bernama Empu Wisnu Siwanata, Empu Siwa Siwanata, dan lain-lain. Nah, perjanjian tersebut dilakukan di Desa Kaliasem. Kalau sekarang, menurut bukti sejarah yang saya temukan, Desa Batur, Kecamatan Gading, Dusun Rabunan, Dusun Rabunan, Blok Cangkaan. Nah, di situ pernah terjadi satu perjanjian bersejarah, yang mana perjanjian tersebut dicatat dalam Prasasti Batur. Jadi Prasasti Batur ini dikeluarkan oleh Prabu Hayam Wuruk, dan perjanjian tersebut terjadi pada
Wuku Karanti Manis Sat Warana Sastra Trisara Panca Dasanawa. Agak sulit juga membacanya. Jadi perjanjian antara Prabu Hayam Wuruk dengan penunggu Argopuro atau guru besar di perguruan Argopuro itu terjadi pada Wuku Karanti Manis Sat Warana Sastra Trisata Pancadasa Nawa. Ini bahasa Kawi ya saudara, bahasa Kawi. Kalau di bahasa Indonesia kan ini berarti hari Senin Manis tanggal 6 Desember 1359. Nah, ini yang saya tahu dan tercatat di dalam beberapa kitab kuno, juga tercatat di dalam Prasasti Batur. Itu perjanjian bersejarah antara Prabu Hayam Wuruk dengan Mbau Reksonya Argopuro. Kebetulan rumah saya ada di kaki Gunung Argopuro ya saat ini, atau saya bicara ini berada di kaki Gunung Argopuro. Jadi itu saja yang saya tahu tentang perjanjian spiritual, perjanjian gaib, perjanjian ya namanya perjanjian hal ya, sesuai dengan data, catatan dan bukti-bukti sejarah yang saya temukan di lapangan. Itu yang ada dan tercatat sejak dahulu. Kalau Anda yakin dengan perjanjian Sabdo Palon Nayo Genggong, monggo. Kebetulan di Probolinggo juga ada yang namanya batu semar, batu megalitik, yang setelah saya teliti, batu tersebut berasal dari tahun 900-an ya. Batu situs megalitik, situs Marbondroyudoh. Saya yakin itu, cuman masih kekurangan data ya, yang berhubungan dengan Sabdo Palon Noyo Genggong. Namun yang saya ceritakan tadi, perjanjian antara Prabu Hayam Wuruk dengan penunggu atau Mbau Reksonya Argopuro, saya selidiki dan saya teliti dari rasa penasaran saya, kenapa sih seorang raja, kalau sekarang itu seorang presiden ya, sempat-sempatnya mengunjungi perguruan Rim Segara yang letaknya berada di pegunungan, yang tentunya sangat sulit jalurnya ya untuk ditempuh. Jadi saya coba membuka tabir tersebut. Untuk apa sih Prabu Hayam Wuruk berkunjung ke Argopuro kalau tidak ada satu hal yang penting? Ternyata saya temukan satu data bahwasanya Prabu Hayam Wuruk mengunjungi Probolinggo bukan saja untuk melihat rakyat kecil yang berada di Probolinggo. Kalau sekarang Probolinggo, kalau dahulu bernama Banger ya. Jadi untuk apa beliau seorang raja, pucuk pimpinan tertinggi ya. Pada waktu itu pucuk pimpinan tertinggi kan tinggal menyuruh panglimanya atau senopati atau temenggung untuk bernegosiasi dengan rakyat. Namun beliau sendiri yang datang. Jadi saya yakin ada hal yang penting. Setelah saya teliti, ternyata tujuan utama Prabu Hayam Wuruk di sini adalah melakukan perjanjian dengan penunggu pegunungan Hyang Argopuro. Dan di masa ini juga ada kisah tentang Dewi Rengganis. Oke, simak pada video saya berikutnya tentang kisah Dewi Rengganis secara singkat.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.